Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita siap kembali menjalankan aktivitas dan kegiatan belajar hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan tema 1 subtema 2 tentang manusia dan lingkungan. Dan kali ini kita masuk pada pembelajaran terakhir di subtema 2 atau pembelajaran 6. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama berdoa dari rumah masing-masing dengan harapan semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Kita mulai dengan mempelajari gerak otot. Pada saat jogging, Ahmad mengalami keseleo. Ahmad mengalami keseleo saat tiba-tiba dari arah belakang terdengar klakson truk dan ia tergelincir ketika menapak tepi aspal jalan raya. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot. Keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir, tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup atau menengadah. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Selanjutnya yang kelima, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Dan yang terakhir atau yang keenam, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Nah, itu adalah macam-macam gerak otot yang biasa kita lakukan. Selanjutnya, menjaga dan merawat otot. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat,
memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab, dan bayam. Yang keenam, meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat, sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Kita lanjutkan kembali dengan membaca teks. Judulnya adalah Adirai Binaragawan Perkasa Indonesia. Adirai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Adirai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Adirai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Adirai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Adirai hanya 55 kg. Adirai dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis, namun Adirai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Adirai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional, hingga internasional. Hingga akhirnya Adirai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Adirai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga. Kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Adirai menuju ke kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Adirai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah Adirai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat, hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Adirai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Adirai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Adi juga aktif mengamanyakan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dari bacaan teks tadi. Untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah Adirai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga di dunia.
Paragraf kedua, pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Ide pokok paragraf ketiga, Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf keempat, prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Ide pokok paragraf kelima, prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf ke-6, ide pokoknya, berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dan paragraf terakhir, setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Itu tadi ide pokok dari bacaan teks tentang Aderai. Nah, silakan kalian memperbanyak membaca sehingga lebih terampil dan terbiasa dalam menentukan ide pokok atau mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dan bacaan. Demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya silahkan kalian melanjutkan belajar di rumah secara mandiri dengan membaca buku LKS atau buku paket lainnya. Dan ini pembelajaran yang terakhir di subtema 2. Insya Allah kita akan masuk pada subtema 3 pada pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.